rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk menerjemahkan keimanan dan keislaman kita di dalam kehidupan praksis baik di bidang politik, ekonomi maupun budaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali mengkaji tentang nazar di dalam Islam. Jadi kalau pekan yang lalu kita bicara tentang al-qasam, tentang sumpah, maka sebenarnya antara nazar dan sumpah ini adalah satu konsep yang berkaitan langsung dengan komitmen seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah saya kirim PPT-nya melalui Mas Zaki ya, kalau nanti bisa diambil, nanti bisa dimunculkan. Nah, baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan muqaddimah bahwa ketika anak keturunan Adam, yujma'u khalqu bani Adam fi batni ummih, dikumpulkan anak keturunan Adam itu di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk cairan, selama 40 hari dalam bentuk segumpal darah, dan 40 hari segumpal daging. Ketika umur kehamilan itu sudah mencapai 120 hari, fayursilul malak, maka dikirim seorang malaikat, dia membawa ruh. Lalu kemudian ruh itu dimasukkan kepada segumpal daging yang tadi pada seorang bayi yang tadi sudah dalam bentuk segumpal daging. Lalu kemudian fayanfukhu fihi ar-ruh, maka dimasukkanlah ruh, lalu kemudian dia hidup sempurna. Dalam pengertian sudah ada ruh di dalam dirinya. Lalu fayaktubu, maka kemudian dituliskanlah kepada si bayi itu bikadbi ajalihi, tentang ajalnya, berapa umurnya dia hidup. Yang kedua, bikadbi amalih, apa yang akan dikerjakan. Bikadbi rizkih, berkaitan dengan rezekinya. Lalu kemudian yang keempat, bikadbi saqiyin au sa'idin, tentang bahagia atau sedihnya di dalam hidup. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah maka kehidupan manusia itu akan diwarnai oleh dua pemandangan. Satu, pengalaman hidup yang mendatangkan kebahagiaan, tetapi yang kedua ada pengalaman hidup yang mendatangkan kesedihan. Nah, ketika orang diberikan oleh Allah ujian dalam bentuk kelebihan rezeki, naik jabatannya, diberikan jodoh yang baik, maka tentu orang itu akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu diberikan ujian oleh Allah, tidak segera kunjung bertemu dengan jodoh padahal usia sudah banyak, bekerja ingin menjadi orang kaya tetapi selalu ditolak, tidak mendapatkan pekerjaan, menginginkan sesuatu tetapi dia tidak dapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka jatuhlah kepada kesedihan. Nah, ketika orang menginginkan sesuatu tetapi pada saat yang sama dia dirundung oleh kesedihan, maka keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan diperkuatlah oleh seseorang dengan apa yang disebut dengan nazar. Nah, oleh karena itu maka nazar di dalam pemahaman ajaran kita itu adalah as-sighah, bisa dilihat di dalam slide yang kedua. As-sighah. Jadi nazar itu adalah ungkapan, sighatun yaltazimu fiha an-nadhiru bitarki syai'in aw fi'lih lillahi ta'ala. Jadi disebutkan bahwa nazar itu adalah sighah. Sighah itu adalah ungkapan kata-kata. Yaltazimu fiha, yang mewajibkan di dalamnya an-nadhir, orang yang bernazar, bitarki syai'in, untuk meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu lillah, karena Allah.
Jadi dari definisi tentang nazar itu yang pertama bisa kita ambil pelajaran bahwa nazar itu harus diungkapkan. Jadi tidak boleh di dalam hati. Nazar itu harus diungkapkan dalam bentuk ungkapan nazar. Lillahi, demi Allah. Kalau saya nanti lulus, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, ini nazar. Jadi semua ungkapan yang mewajibkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka jatuhlah dia menjadi nazar. Maka ketika dia jatuh menjadi nazar, yang kedua, yaltazimu fiha, menjadi wajib. Yang awalnya mubah, lalu kemudian dia menjadi wajib. Akibat dari orang mengungkapkan kata-kata yang mewajibkan dirinya untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu. Jadi yang kedua adalah yaltazimu fiha, menjadi wajib. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga yang amat sangat penting, lillahi ta'ala, didasarkan atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar yang dibenarkan di dalam konsep Islam itu, satu adalah dalam bentuk ungkapan, yang kedua adalah dia punya konsekuensi wajib untuk ditunaikan. Kemudian yang ketiga, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah nazar. Hampir sama dengan sumpah. Sumpah itu juga diungkapkan. Maka ada orang yang bersumpah, ada kata-kata sumpah, dan ada objek yang menjadi objek sumpah. Nazar juga sama. Ada orang yang bernazar, ada ungkapan nazar, dan ada objek dari nazar. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang objek nazar, maka selalu dia berkaitan dengan seseorang yang bernazar. Jadi orang yang bernazar itu menyangkut harta yang dimiliki oleh dia. Ya. Jadi tidak boleh bernazar, saya bernazar kalau saya lulus, maka saya akan menghadiahkan mobil tetangga saya kepada anak yatim. Nah, ini tidak boleh. Karena mobil ini milik orang. Maka kalau kita lihat dari definisi di atas, bisa kita rumuskan bahwa nazar itu adalah ungkapan mewajibkan sesuatu dengan sifat yang khusus, ya, yang menyangkut amalan seorang mukallaf yang mewajibkan atas dirinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dan dia bukan sesuatu yang mustahil. Artinya bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi dia menyangkut hukum kemungkinan. Maka suatu nazar itu dianggap sah karena ada ungkapan. Ketika dia tidak ada ungkapan, maka nazar itu belum bisa diperhitungkan sebagai sebuah nazar. Baru berniat, saya berniat di dalam hati, itu belum nazar. Tetapi ketika diungkapkan, maka dia sudah menjadi nazar. Maka seluruh sighah yang menunjukkan makna mewajibkan sesuatu untuk dirinya, itu bisa dikategorikan sebagai sebuah nazar. Oke, kita lanjutkan. Maka di dalam pengalaman bernazar itu, ada beberapa contoh bernazar di dalam Al-Quran. Maka yang pertama saya contohkan adalah nazar berkaitan dengan surah Al-Imran. Itu ayat berapa? Slide berikutnya. Jadi di dalam surah Al-Imran ayat 17 kalau nggak keliru, silakan slide berikutnya, 35 ya. Jadi di dalam ayat 35 itu adalah ungkapan nazar. Ya. Mari kita lihat bersama bagaimana nazar yang diungkapkan oleh seorang perempuan yang bernama Hannah. Jadi Hannah ini adalah istri dari Imran. Jadi dikisahkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada tempat di mana dikisahkan seorang perempuan tidak bisa hamil karena divonis oleh para dokter dia mandul. Maka salah satu ceritanya adalah Hannah. Maka sebelum saya masuk kepada Hannah, biar kita ada pemahaman yang lebih komprehensif. Yang pertama adalah istrinya Nabi Zakaria. Jadi istri Nabi Zakaria itu saudara kandung dari Hannah. Di dalam surah Maryam itu disebutkan bahwa istrinya Nabi Zakaria ini adalah seorang perempuan yang divonis mandul oleh para dokter, tetapi suaminya Nabi Zakaria dengan istrinya tidak berhenti, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa punya perasaan tidak mungkin punya keturunan, tetapi dia merasa yakin bahwa pasti bisa punya keturunan, maka dia dengan sabar senantiasa berdoa kepada Allah, sehingga di umurnya Nabi Zakaria yang ke-95 tahun, barulah istrinya hamil. Coba bayangkan, dari sejak menikah sampai 95 tahun, berapa tahun dia berdoa, baru dikabulkan pada saat itu.
Kemudian yang kedua adalah Ibrahim. Dengan istrinya Sarah tidak juga punya keturunan. Setiap malam Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Tetapi Sarah ketika memeriksakan dirinya kepada dokter, divonis oleh dokter nggak bisa punya keturunan. Maka lalu kemudian karena Sarah mendengarkan suaminya Ibrahim setiap malam berdoa minta keturunan, maka kemudian Sarah memberanikan diri untuk mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, aku nggak bisa berikan kamu keturunan, aku ini mandul. Sudahlah, kalau kamu ingin punya keturunan, nikahi itu Hajar, seorang perempuan yang suci. Kita ngerti dia orang yang suci. Nikahi dia. Siapa tahu dengan menikah dengan Hajar, kamu bisa punya keturunan. Walaupun demikian, Ibrahim mengatakan, tidak wahai istriku Sarah. Karena di dalam hatiku tidak ada perempuan yang lain kecuali engkau wahai Sarah. Aku tidak mau. Jadi ini luar biasa. Seorang perempuan mempersilahkan suaminya menikah lagi, tetapi dia tidak menginginkannya. Tetapi lalu kemudian esok harinya Sarah membujuk lagi, esok harinya membujuk lagi. Sampai lalu kemudian luluh hatinya Ibrahim atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ibrahim mengiyakan permintaannya Sarah. Lalu kemudian Ibrahim menikahi Hajar. Tidak lama kemudian Hajar hamil melahirkan seorang anak yang namanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan kemudian Hajar dan anaknya Ismail atas permintaan Sarah dibawa oleh Nabiullah Ibrahim ke daerah yang tandus, yang tidak ada kehidupan. Itulah negeri yang namanya Bakkah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku tempatkan anak keturunanku di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada burung, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dan subhanallah, tidak lama kemudian ketika Hajar dan anaknya Ismail ditempatkan di daerah yang namanya Bakkah, rupanya ini adalah isyarat bahwa lalu kemudian Sarah pun hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Nabiullah Ishak alaihissalam. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak 12, itulah yang disebut dengan Bani Israel. Itu artinya apa? Dengan cara Sarah mengizinkan suaminya menikah lagi, itu memudahkan bagi Sarah untuk kemudian hamil dan melahirkan anak. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah Hannah. Nah, Hannah ini sama dengan istrinya, Nabi Zakaria juga divonis mandul, tidak bisa punya keturunan. Tetapi lalu kemudian di dalam ayat ini disebutkan salah satu metode seorang perempuan yang sulit punya keturunan. Maka bagi Hannah tidak punya keturunan itu menyedihkan. Seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang suami tidak bisa memberikan keturunan itu pasti menyakitkan hatinya. Maka di tengah-tengah Hannah sakit karena tidak bisa memberikan keturunan kepada Imran, maka beliau menyampaikan idza qalatil malaikatu ya. Lalu kemudian ketika dia mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 35, ketika dia mengatakan di dalam nazarnya, falamma idz qalat imra'atu Imran, dan ingatlah ketika istri Imran itu berkata, Rabbi. Nah, itu ya. Jadi Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku nazartu. Nah, ini kata-kata nazar. Dia mengungkapkan, ini sesungguhnya aku nazartu, aku bernazar. Laka demi engkau ya Allah. Jadi sudah lengkap tuh. Ini itu saya adalah subjek yang bernazar. Nazartu laka, aku bernazar, ungkapan nazar, laka demi Allah, untuk Allah. Apa objek nazarnya? Ma fi batni, kalau nanti aku hamil di dalam rahimku, muharraran, maka aku akan hadiahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi kepada agamamu. Fataqabbal minni ya Allah, terimalah nazarku. Itulah yang dikatakan oleh Hannah, terimalah nazarku, fataqabbal minni, terimalah nazarku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Jadi Hannah ini bersedih karena nggak punya keturunan. Maka salah satu jalan keluar untuk bagaimana menyelesaikan kesedihannya itu, maka bisa ditempuh dengan cara bernazar sebagaimana Hannah. Sehingga kalau orang itu dalam keadaan kondisi biasa-biasa saja, jangan terlalu banyak bernazar. Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan banyak-banyak engkau bernazar, karena nazar tidak akan merubah apa-apa. Tetapi pada posisi orang mengalami kesulitan amat sangat sulit,
maka dia bisa membulatkan tekadnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cara melakukan nazar sebagaimana yang dilakukan oleh Hannah istrinya Imran, tidak bisa punya keturunan, divonis mandul oleh para dokter, lalu kemudian dia bernazar, ya Allah, aku bernazar kalau aku nanti hamil melahirkan seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki ini tidak untuk aku miliki, tetapi akan aku berikan ke Baitul Maqdis. Biarkan dia berkhidmat kepada agama Engkau, ya Allah. Fataqabbal minni, terima nazarku. Falamma, maka Allah menerima nazarnya Hannah, maka diungkapkan di dalam ayat yang ke-36, falamma wada'atha, maka tatkala Hannah istrinya Imran hamil, qalat rabbi inni wada'tuha unsa, kemudian dia melahirkan seorang anak keturunan, ternyata yang lahir ini adalah anak perempuan. Nadarnya itu laki-laki, tetapi yang keluar anak perempuan. Maka dia mengatakan, rabbi, wahai Tuhanku, inni wada'tuha unsa, aku melahirkan seorang anak, dan yang aku lahirkan itu adalah seorang anak perempuan. Wallahu a'lam. Kenapa yang lahir anak perempuan bukan laki-laki? Karena yang berkhidmat untuk agama itu pada zaman itu hanya anak laki-laki saja, bukan perempuan. Tetapi Hannah mengatakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Kalau aku melahirkan seorang anak perempuan, maka Allah lebih mengetahui bahwa yang aku lahirkan ini adalah seorang anak perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Di zaman itu yang boleh berkhidmat di Baitul Maqdis itu hanya laki-laki saja. Maka Hannah mengatakan, tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku berikan nama anak perempuan itu adalah Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Walaupun anaknya perempuan, tetapi Hannah tetap membulatkan tekad untuk melaksanakan nazarnya. Maka lalu kemudian Hannah menyerahkan putrinya yang bernama Maryam. U'idzuha bika wa dzurriyyataha, aku serahkan anakku perempuan ini kepada Engkau, ya Allah. Lindungi dia dan anak-anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Dan kemudian kita pahami bersama bahwa lalu kemudian Maryam lalu kemudian hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi nazar itu lalu kemudian menyelesaikan kesedihannya si Hannah dengan cara lalu kemudian dia diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sesuatu yang membahagiakan bagi si Hannah, dan itu adalah hasil dari sebuah nazar. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum bisa bernazar pada perkara yang betapa sulitnya dia diraih, maka kita boleh bernazar dalam rangka untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Ya Allah, kalau Engkau berikan kemampuan untuk melaksanakan sesuatu yang sebelumnya aku tidak bisa melakukannya, maka aku bernazar akan memberikan makan minum 10 anak yatim. Nah, itu silahkan saja. Jadi dalam rangka untuk memudahkan apa yang kita ingin. Lalu yang kedua, nazar itu juga pernah dilakukan oleh Fatimah dan suami Ali bin Abi Thalib. Di dalam slide berikutnya, di dalam surah Al-Insan. Jadi di dalam surah Al-Insan ini menggambarkan tentang bagaimana nazarnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, di mana dia bernazar, ya Allah, kalau anakku yang sedang dalam keadaan sakit, karena memang sakitnya parah, dibawa ke dokter tidak juga turun panasnya, maka di samping ikhtiar untuk memeriksakan anaknya kepada dokter, lalu kemudian dia bernazar kepada Allah, ya Allah, aku bernazar, jika nanti anakku Engkau berikan kesembuhan, maka aku akan berpuasa 3 hari. Dan benar akhirnya anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lalu kemudian Ali bin Abi Thalib dan Fatimah kemudian bernazar. Lalu kemudian disebutkan di dalam ayat itu tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah menunaikan nazarnya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, karena dia takut diazab oleh Allah kalau dia tidak menjalankan apa yang menjadi objek nazarnya. Maka berpuasalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ketika sampai waktunya berbuka puasa, subhanallah, ada orang miskin datang meminta-minta.
Sehingga ketika dia akan berbuka puasa, dia batalkan, dia tidak jadi untuk memakan makanan untuk membatalkan puasanya, tetapi yut'imuna at'ama ala hubbih, dia berikan makanan itu kepada orang miskin walaupun perutnya lapar. Maka diabadikan di dalam ayat ini, yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima. Dia berikan makanan itu kepada orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai adalah orang-orang miskin. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah-kisah yang saya sebutkan tadi, maka kita bisa lihat bagaimana syaratnya orang yang bernazar itu. Nah, silahkan dibuka di slide berikutnya. Jadi ada 3 setidaknya. Pertama adalah berakal sehat. Jadi orang yang bernazar itu tidak dalam keadaan dia tidur. Misalnya dia ngigau, lalu ngigau, aku bernazar, kalau si Fatimah mengiyakan lamaranku, aku akan memberi makan 100 anak yatim. Tapi dia tidur. Hanya karena dia saking suka dan cintanya kepada si Fatimah, dia dekati Fatimah, Fatimah menjauh, dia sanjung Fatimah tidak bereaksi, maka terbawa ke dalam mimpi. Nah, ketika bermimpi itulah lalu kemudian dia mengungkapkan kata-kata, kalau Fatimah mau menerima cintaku, maka aku bernazar akan memberi makan anak yatim, 100 anak yatim. Nah, ini tidak sah nazarnya karena dia dalam keadaan tidur. Maka dia dalam keadaan sadar, dia berakal sehat, lalu kemudian dia mengungkapkan, atau syarat yang kedua, dia mengungkapkan nadarnya itu dengan kata-kata yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia beragama Islam atau seorang yang muslim. Maka ketika dia bernadar, seharusnya yang dijadikan objek nadar itu terkait satu ibadah. Jadi tidak boleh orang bernadar untuk kalau saya nanti menikah, maka saya akan minum minuman keras. Nah, ini nadarnya batal. Jadi nadar itu objeknya harus sesuatu yang mengandung kebaikan atau meningkatkan kualitas ibadah. Kalau dia menyangkut harta, harus harta miliknya sendiri. Jangan bernadar, aku bernadar, kalau nanti aku lulus, maka aku akan hadiahkan mangga tetangga untuk orang banyak. Nah, itu tidak boleh. Mangga tetangga milik orang, harus miliknya sendiri. Ya, harus miliknya sendiri. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nadar itu dibagi menjadi beberapa macam, ya. Jadi yang ada 2 setidaknya nadar itu. Saya sudah tuliskan ini. Pertama adalah nadar yang berkait dengan lazat. Jadi ini nadar berisi untuk tidak melakukan sesuatu. Saya bernadar, kalau saya diterima PNS, maka saya tidak akan bepergian ke luar negeri selama 1 tahun. Nah, itu bernadar, ya. Jadi nadar untuk tidak melakukan sesuatu. Saya bernadar, kalau saya diterima lamaran saya, maka saya tidak akan tidur habis isya. Karena biasanya tidur habis isya. Nah, itu namanya lajaj. Sedangkan yang kedua adalah nadar mujazat atau nadar janji untuk melakukan sesuatu. Jadi kan nadar itu definisinya adalah sighatun yaltazimu fiha an-nadhir bitarki syai'in aw fi'lih lillahi ta'ala. Ungkapan yang mewajibkan seseorang yang bernadar untuk meninggalkan atau melakukan sesuatu karena Allah. Maka nadar itu ada 2. Pertama adalah nadar untuk meninggalkan sesuatu, atau yang kedua nadar untuk melakukan sesuatu. Nah, itu adalah 2 nadar yang 2 macam nadar yang dicontohkan. Tentu meninggalkan sesuatu yang bersifat tidak baik atau melaksanakan sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan dan ibadah. Nah, nadar mujarab itu terbagi lagi menjadi nadar tabarrur. Nadar yang dilakukan secara spontan tanpa dikaitkan dengan keberhasilan melakukan sesuatu. Jadi saya akan sholat sunnah dan lain sebagainya. Saya akan sholat sunnah qobliyah ba'diyah dalam 1 hari ini. Dia tidak mendapatkan sesuatu, tetapi dia menginginkan kebaikannya bertambah. Nah, itu silakan saja. Sedangkan nadar yang kedua dikaitkan dengan keberhasilan. Kalau saya berhasil mendapatkan proyek ini, maka saya akan. Nah, itu nadar yang kedua di dalam nadar
mujazat. Jadi ada nadar, bukan karena untuk mendapatkan sesuatu dia ungkapkan nadar itu, tetapi tidak lain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tetapi ada nadar dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib, putranya sakit, dia bernadar. Aku bernadar, kalau anakku nanti sembuh, maka aku akan berpuasa 3 hari. Itu nadar. Nah, oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, kalau menyangkut sesuatu yang sangat penting untuk diperoleh, boleh silahkan bernadar. Tapi jangan pula semuanya harus bernadar. Maka harus diukur-ukur. Jangan semuanya dihukumi dengan bernadar. Hanya hal-hal yang penting saja, sesuatu yang amat sangat penting yang kita nadari. Tetapi menyangkut sesuatu yang tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting, maka jangan mudah-mudah orang itu bernadar. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir. Kalau nadar itu tidak bisa dia tunaikan, dia lalaikan nadar itu, hampir sama dengan sumpah. Ya, hampir sama dengan qasam yang kemarin. Hampir sama dengan al-yaminu, al-aimanu. Itu sama. Yang pertama adalah memberi makan orang miskin. Ya, slide berikutnya, saya kira sudah saya bagi di situ. Memberi makan orang miskin atau memberi pakaian orang miskin. Atau yang kedua apa? Memerdekakan budak. Tetapi kalau tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, sebagaimana makanan yang kita makan sehari-hari, tidak bisa memberikan pakaian untuk 10 orang miskin, atau tidak bisa memerdekakan budak, maka dia diwajibkan untuk berpuasa 3 hari dalam rangka untuk menyelesaikan, misalnya dia bernadar, karena didesak oleh orang tuanya, lalu dia mengatakan, jadi ibunya ini sudah sepuh, segera ingin mendapatkan cucu. Maka orang tuanya ini mulai sakit-sakitan. Maka dia mengatakan kepada anaknya, nak, kapan kamu ini punya cucu? Lalu anaknya mengatakan, Bu, saya bernazar demi Allah, kalau sampai tahun ini saya tidak menikah, maka, nah, gitu kan, saya akan berpuasa 1 minggu berturut-turut. Nah, ibunya jadi senang. Oh, alhamdulillah, berarti anak saya ini punya komitmen tahun ini menikah. Kalau tahun ini menikah, tahun depan sudah punya cucu. Kira-kira kan seperti itu. Maka lalu kemudian orang tuanya jadi sehat karena akibat nazar ini. Alhamdulillah jadi sehat. Tak tahunya 1 tahun ini dia cari kenalan, dia minta, enggak ada yang mau merespon sampai lewat tahun. Nah, karena sudah lewat tahun, nazarnya tidak ditunaikan, kasih makan 10 orang miskin. Kalau nggak bisa kasih pakaian, kalau nggak memerdekakan budak. Ini susah memerdekakan budak. Hari ini tidak ada budak. Nah, oleh karena itu maka diwajibkan baginya untuk berpuasa selama 3 hari. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan nazar yang ingin kami ungkapkan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita bersama. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya kami persilahkan bagi yang akan memberikan respon. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya yang luar biasa sekali. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Diperkenalkan untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz, bisa lewat langsung kolom chat ataupun langsung menyalakan mic-nya. Saya persilahkan. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin sedang difikirkan, bolehkah saya bertanya, Ustadz? Boleh, silakan. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah itu tadi kan Ustadz mengatakan bahwa nazar itu harus diungkapkan. Diungkapkan itu dalam arti diungkapkan apa? Diungkapkan langsung dengan kata-kata, begitu Ustadz. Dan jika benar diungkapkan langsung dengan kata-kata itu, apakah harus didengar orang lain, begitu misalnya? Atau hanya cukup kita sendiri? Terima kasih. Ya. Baik, ungkapan yang diungkapkan itu boleh dilihat, didengar oleh orang, boleh tidak didengar oleh orang. Maka seperti Hannah itu, inni nazartu laka. Itu kan ungkapan. Jadi ungkapan itu bisa diungkapkan baik itu dilihat, disaksikan oleh orang atau tidak disaksikan oleh orang lain. Misalnya kita di dalam kamar duduk
menginginkan sesuatu yang amat sangat penting, karena itu menyangkut hidup dan mati kita, menyangkut kehormatan diri. Maka lalu kemudian dia mengatakan, aku bernadar demi Allah, kalau nanti saya lulus dari ujian ini, maka saya akan. Nah, itu ungkapan. Walaupun dia ada di kamar, tidak ada saksi. Maka dirinya berarti objek dari nadar itu menjadi wajib. Ketika yang dinadarkan itu terjadi, maka dia wajib untuk menunaikannya. Jadi tidak boleh tidak. Sama dengan di dalam hadis Nabi dikatakan, man ahabba syai'an falyaqul. Kalau ada orang memiliki rasa suka kepada orang lain, maka hendaklah dia mengungkapkannya. Ya, ada pernah ini Mas siapa ini? Mas Baihaqi. Betul, Ustaz. Antum Mas Baihaqi. Nah, Mas Baihaqi pernah enggak punya rasa suka kepada seseorang? Bagaimana cara mengungkapkannya Mas Baihaqi? Kalau mengungkapkan belum pernah, Ustaz. Oh, belum pernah, enggak berani. Maka itu keliru itu. Di dalam kitab Al-Adhkar dikatakan hadis Rasulullah Muhammad SAW, man ahabba syai'an falyaqul. Kalau ada orang di dalam hatinya punya rasa suka kepada orang lain, cepat-cepat untuk disampaikan. Lah kok enggak ngikuti sunnah? Sudah Mas Baihaqi, habis pertemuan ini langsung diungkapkan. Antum rekam dulu, kalau orangnya jauh, antum rekam langsung dikirim. Atau langsung di-call. Ungkapkan rasa suka itu, tidak boleh disimpan di dalam hati. Kalau disimpan di dalam hati, jadi masalah itu. Ya kalau dia enggak diambil oleh orang. Kalau diambil oleh orang, setengah mati itu susahnya. Nah, oleh karena itu Mas Baihaqi dan ikhwan dan akhwat sekalian, jadi nazar itu harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Tidak cukup lalu misam-misam, senyum-senyum. Orang nggak ngerti. Ya diungkapkan. Maka si akhwat mengatakan, oh, betul misam-misam, senyum-senyum, senyum-senyum. Apa tuh? Senyum-senyum. Dia butuh kepastian. Kepastian itu diungkapkan. Ketika dia diungkapkan, maka berarti ada kejelasan. Apa yang dimaksud? Jadi Mas Baihaqi tidak cukup senang mengeliri aja. Misam-misam aja. Ya nggak bisa begitu. Ya diungkapkan. Gitu ya Mas Baihaqi. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi harus diungkapkan. Dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, itu harus diungkapkan. Ketika dia diungkapkan, maka objek yang dijadikan nadar itu objek yang mungkin dilakukan. Jadi jangan bernadar, aku bernadar demi Allah. Kalau nanti saya menginjakkan kaki di bulan, maka saya akan. Nah, menginjakkan kaki di bulan itu lu siapa? Kalau kita orang terkaya di dunia, dengan harta yang triliunan, bernadar seperti itu wajar, itu mungkin. Lagi mahasiswa, makan aja setengah sehari mau 2 kali, lalu kok tiba-tiba bernadar menginjakkan kaki di bulan, ini tidak mungkin. Maka bernadarlah menyangkut sesuatu yang mungkin. Ya, barakallahu fikum. Silakan bagi yang lain yang akan memberikan responnya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, ini sudah ada masuk satu pertanyaan Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah jika nazar tapi spontanitas dan kurang niat, itu bisa dikatakan nazarnya sah? Baik. Ukhti Syifa Pilai ya. Ukhti Syifa ya. Mari kita lihat apa yang disebut dengan niat. An-niyatu hiya al-qasdu. Yang disebut dengan niat itu adalah sesuatu yang dimaksudkan. Nah, sehingga ketika ungkapan nadar itu diungkapkan, itu betul-betul sudah, apa istilahnya, sudah diniatkan, dimaksudkan. Ada maksud di balik yang dia ungkapkan itu. Maka ketika dia melafadzkan nadar, seharusnya sudah didasarkan kepada maksud dalam hati untuk memperoleh sesuatu dengan objek nadar sesuatu. Sehingga kalau ungkapan nazar itu adalah ungkapan yang tidak serius, diungkapkan hanya untuk bersenda gurau, maka sama dengan sumpah. Sumpah yang diungkapkan tidak serius tetapi senda gurau, maka
sumpah itu batal, maka sama juga dengan nazar. Ya, sama dengan nazar. Ketika nazar itu diungkapkan dengan ungkapan yang tidak serius dan cenderung untuk tidak memaksudkan yang sebenarnya, maka nazar itu menjadi tidak berlaku. Sehingga wallahualam, saya yang dimaksud dengan kurang niat itu apa? Maka saya maknai kurang niat itu adalah dia bernazar tetapi memberikan ungkapan yang guyonan, tidak merupakan sesuatu yang dimaksudkan dari dalam hati, maka nazar itu bukan nazar yang sebenarnya, itu tidak akan diperhitungkan. Wallahualam bishawab. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan kepada ikhwan dan akhwat, hatta pun bergurau jangan gampang membuat kata-kata sumpah atau nazar. Dihindarkan saja. Cari aja kata-kata guyonan yang lain yang lebih enak, lebih fun dan lain sebagainya. Tetapi ungkapan nazar, demi Allah, saya minum es enggak apa-apa kok. Enggak usah lah pakai urusan es kok pakai demi Allah. Kan gitu. Kalau demi Allah, saya enggak selingkuh dengan dia. Ah, itu silakan saja. Karena untuk mendapatkan keyakinan dari cowoknya. Demi Allah, saya itu sudah terikat dengan lamaranmu. Aku enggak membuka lamaran yang lain. Itu enggak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Sudah masuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita ragu pernah bernazar atau tidak, itu bagaimana ya Ustadz? Apakah ya seharusnya kita lakukan setelahnya? Dari Erika. Baik, kalau kita ragu, ini nazar apa enggak ya? Ini nazar apa enggak? Kan kira-kira begitu. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan perkara yang meragukan dan masuklah kepada perkara yang meyakinkan. Sehingga ketika ada ungkapan, lalu kemudian kita bertanya pada diri kita, iki jadi aku nazar apa ora? Berarti ora. Berarti tidak. Sehingga ketika orang ragu-ragu ini nazar apa tidak, karena dia ragu-ragu, maka enggak, tinggalkan. Tinggalkan. Ya sudah, lupakan saja. Tetapi kalau memang itu dimaksudkan untuk nazar, lalu masih ragu-ragu, ini jadi nazar apa enggak, ungkapkan lagi enggak apa-apa. Kalau begitu, tak ungkapkan sekali lagi, aku bernazar. Pakai kata-kata nazar. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi kalau ragu-ragu, tinggalkan nazarnya, berarti tidak ada nazar. Sampai pada nanti yakin bahwa ini adalah nazar. Barakallahu fikum. Begitu Mbak Ukhti, siapa tuh tadi? Erika, Ukhti Erika ya. Ya. Barakallahu fikum, Ukhti Erika. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Juga sudah masuk pertanyaan selanjutnya. Ini Ustadz, saya izin bertanya, hukum melaksanakan nazarnya orang tua kalau sudah meninggal itu bagaimana nggih Ustadz? Iya. An-nadzaru kadaini. Nadar itu seperti hutang. Nadar itu seperti hutang. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, sebelum dibagi harta warisnya, maka yang dicek pertama adalah punya hutang apa enggak. Nah, karena nadar ini adalah hutang, maka kalau orang tua yang meninggal dunia dia bernadar, maka seharusnya ahli waris menunaikan nadar itu. Ahli waris menunaikan nadar yang diambil oleh orang tuanya tadi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau nadar itu sebagai hutang sudah ditunaikan, maka baru dia masuk yang kedua, wasiat. Apa wasiatnya? Karena bisa jadi nadar itu masuk juga dalam wasiat. Nah, aku dulu bernadar. Kalau kamu itu nanti menikah, ayahmu itu bernadar akan bersedekah untuk 100 anak yatim. Nah, kira-kira begitu. Oke, bisa dipahami ya? Sehingga ketika orang tua ini meninggalkan waris, sisihkan dulu untuk makan 100 orang. Untuk nadar kalau anaknya menikah. Oke, bisa dipahami ya? Lalu setelah itu baru yang ketiga wasiat, baru yang kedua wasiat, yang ketiga baru masuk ke waris. Jadi orang tua yang meninggal, yang menunaikan nadarnya adalah ahli warisnya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, sudah juga masuk Ustadz.
Ustadz, saya izin bertanya, apabila ada orang bernazar, misal ingin punya anak, akhirnya dikarunia anak di masa tua, tetapi orang itu lupa kalau pernah bernazar, itu bagaimana nggih Ustadz? Lupa dengan nazarnya. Baik. Jadi al-mukallafu, jadi orang yang dikenai hukum itu orang yang sudah baligh. Jadi pertama syaratnya orang kena hukum itu. Jadi ini basic dari hukum. Bagaimana orang terkena hukum? Pertama itu karena dia sudah baligh. Baligh laki-laki itu mimpi basah, baligh perempuan itu adalah haid ya. Lalu yang kedua, dalam keadaan sadar. Jadi dia terkena oleh hukum. Yang pertama baligh, yang kedua dalam keadaan sadar. Sehingga orang yang dalam keadaan tidak sadar, apakah karena tidur, apakah karena sakit jiwa, apakah karena lupa, dia tidak terkena oleh hukum. Bisa dipahami ya? Orang lupa tidak terkena hukum. Orang lupa tidak terkena hukum. Ya. Jadi lupa itu tidak terkena hukum. Tetapi lupa ini jangan juga pura-pura lupa. Nanti istri tetangga digandeng. Lah kok istri tetangga digandeng? Lupa saya sama istri saya. Ini nggak benar juga gitu. Jadi orang lupa tidak terkena oleh hukum. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga mampu. Istita'ah, memiliki kemampuan. Jadi hukum itu terkena kepada seseorang ketika orang itu dalam keadaan sudah baligh. Yang kedua dia sudah dalam keadaan sadar, berarti tidak lupa, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan pingsan, tidak dalam keadaan gila. Kemudian yang ketiga adalah mampu, istita'ah. Ya, ketika dia istita'ah, maka jalankan apa adanya sesuai dengan perintah itu. Ketika tidak ada istita'ah, maka ada jalan keluar yang lain. Seperti hukuman dari orang yang melanggar nadar ini. Apa hukumannya? Ngasih makan 10 orang. Oh, nggak mampu. Merdekakan budak. Nggak mampu. Puasa 3 hari. Oke, bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Jadi kalau ada ya seperti itu ya nadarnya. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin selanjutnya teman-teman. Ya. Mungkin kami tunggu untuk 1 menit begitu ya Ustadz ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya lagi. Tidak apa-apa Ustadz. Boleh. Cara mengungkapkan. Silakan, Mas. Saya mau bertanya, apakah besaran nazar yang kita nazarkan itu maksudnya amalan yang mau kita lakukan gitu loh. Itu apakah mempengaruhi keberhasilan atau terkabulnya nazar kita gitu Ustaz? Jadi Rasulullah mengatakan an-nadzaru la yughayyiru darrahu aw naf'ah. Jadi nazar itu tidak merubah takdir. Jadi nazar itu tidak berubah takdir. Tetapi nazar itu membangun komitmen dan ikhtiar yang maksimal. Bisa dipahami ya? Jadi takdir itu tidak berubah. Hanya ikhtiar orang itu yang bertambah. Nah, ketika semangat dan ikhtiar orang untuk melakukan sesuatu itu bertambah, kecenderungan tercapainya itu lebih besar. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga ketika dia berikhtiar dengan nazar, dengan sungguh-sungguh ikhtiar itu dilakukan, dia dapatkan, maka dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Kalau tidak tercapai, ya sudah, dia tidak terkena hukum apapun oleh nazarnya itu tadi. Bisa dipahami ya? Itu yang dimaksud mungkin. Wallahu a'lam bishawab, Mas Baihaqi. Berarti tidak menjamin kalau kita itu inginnya besar, nazar ibadahnya nanti juga harus besar gitu, itu tidak menjamin. Enggak. Misalnya seorang laki-laki menikah itu besar. Saya bernazar, kalau Allah jadikan aku menikah dengan Aisyah, maka aku akan berpuasa 1 hari. Nah, boleh enggak? Mau menikah dibandingkan 1 hari? Ya boleh enggak? Silahkan saja. Tetapi kan kadang-kadang orang gengsi dong. Mosok
Oh, istriku masuk tak samakan dengan nilainya puasa 1 hari. Yo ndak lah, wong istri ini separuh agama kok. Ya wis lah, aku nazar nih, aku jadi menikah dengan Fatimah, aku berpuasa 1 bulan. Ah gitu. Tapi kalau misalnya nadarnya puasa 1 hari, yo boleh. Ngasih makan 1 orang miskin, yo boleh, silakan. Itu boleh ya. Jadi nadar itu objeknya tidak harus besar, tidak harus kecil. Ya sesuai ini saja. Al-qasdu. Sesuai dengan keinginan hati seperti apa, ya itulah silahkan. Gitu ya Mas Baihaqi ya. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada yang tanya satu lagi mungkin Ustadz. Ustadz ingin bertanya, nazar itu sebaiknya dianjurkan atau tidak? Karena saya pernah mendengar bahwa orang yang bernazar itu termasuk orang yang pelit. Bagaimana Jadi ini, benar. Nadar itu kan isinya harus kebaikan. Jadi objek dari nadar itu harus baik, bentuknya ibadah, bentuknya ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah, pada hakikatnya orang bernadar itu pelit. Kenapa harus ada nadar baru dia akan melakukan kebaikan? Contoh misalnya, kalau saya diterima di perusahaan itu, saya bernadar, saya akan rajin sholat, saya akan memperbanyak sholat qobliyah dan ba'diyah. Loh kenapa harus punya pamrih? Setelah diterima di perusahaan, baru dia qobliyah ba'diyahnya mau dilaksanakan. Kan itu pelit orang itu, pakai syarat. Nah, oleh karena itu, maka kata Rasulullah, jangan sering-sering bernadar. Tetapi kadang-kadang nadar itu dibutuhkan menyangkut perkara yang amat sangat sulit. Karena ikhtiar sudah dilakukan, tetapi berat ini. Berat ini. Menyangkut jasmani dan rohani, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang menghadapi persoalan seperti itu, maka dia diperbolehkan untuk bernadar. Sama dengan Hannah tadi. Jadi coba bayangkan, si Hannah sudah menikah lama dengan Imron. Imron itu tokoh masyarakat yang harus punya penerus. Lalu si Hannah sudah periksa ke dokter, tidak juga bisa punya keturunan karena mandul, maka Hannah gelisah. Dia terancam sebagai seorang istri dari seorang tokoh yang terkenal, seorang tokoh agama yang butuh keturunan untuk melanjutkan misinya. Maka itu persoalan yang paling besar. Maka Anda mengatakan ini nadar tulaka. Baru dia bernadar. Jadi benar yang dikatakan bahwa jangan gampang-gampang bernadar. Karena nadar itu hakikatnya pelit. Kok baru karena pengen punya keturunan baru dia mau mengkhidmatkan seorang anak. Jadi pamrih nadar itu. Maka nadar itu pelit karena pamrih. Maka orang itu sebenarnya yut'imut ta'ama, ketika dia memberikan makan orang fakir dan miskin tanpa pamrih. Dia tidak butuh balasan. Ini kebaikan saya. Tidak butuh balasan. Seharusnya. Tapi nadar itu pamrih. Kan dia mau melakukan kebaikan karena mendapatkan sesuatu. Bisa dipahami ya? Maka betul bahwa nadar itu sebenarnya adalah pelit, maka jangan sering-sering bernadar, tetapi nadar itu bisa meningkatkan adrenalin ikhtiar kita. Maka menyangkut perkara yang amat sangat penting, silahkan bernadar, karena adrenalin ikhtiarnya itu bisa meningkat. Ketika adrenalin ikhtiarnya itu meningkat, kecenderungannya itu bisa dapat. Nah, apa yang dianggap sesuatu yang amat sangat penting, tentu agenda masing-masing orang berbeda-beda. Orang yang punya sakit tahunan, tidak sembuh-sembuh, maka sakit itu persoalan yang amat sangat besar di dalam hidupnya. Maka dia mengatakan, kalau Allah berikan kesembuhan kepada aku, maka aku akan berpuasa Senin dan Kamis selama 1 tahun penuh. Itu luar biasa. Karena sakit sudah menjadi momok yang luar biasa. Barakallahu fikum. Saya kira seperti itu ya. Saya kira benar kata Ukhti Erika, nadar itu adalah pelit. Dan jangan sering-sering bernadar, tetapi orang boleh bernadar menyangkut perkara yang amat sangat penting yang menentukan hidupnya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau Mas Baihaqi misalnya oleh mertuanya dikatakan, Mas Baihaqi, kalau jenengan tidak lulus S1, mohon maaf jenengan tidak bisa jadi menantu saya. Padahal semester sudah semester 10, mau naik semester 11. Skripsi belum jadi, ya toh? Ada SKS belum diambil. Ini kelihatannya susah ini lulus. Padahal mertua mensyaratkan lulus ijazah S1. Maka Mas Baihaqi karena punya keinginan untuk menjadi menantu si bapak,
Maka mereka bernazar, ya Allah, berikan aku kelulusan ya Allah. Aku bernazar, kalau tahun ini aku bisa lulus, maka aku akan. Nah, gitu. Loh, kenapa? Karena lulus membuka jalan untuk menikah dengan seorang perempuan, anak dari si bapak yang jenengan ingin jadi menantunya. Nah, kira-kira gitu Mas Bayaki ya. Jadi boleh bernazar, tapi jangan sering-sering. Tidak harus semua hal harus dengan bernazar. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, luar biasa Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin sudah kita cukupkan ya teman-teman, atau mungkin Ya. ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Karena pembahasannya sangat menarik, karena di usia kita ini banyak sekali cita-cita yang nantinya ingin kita lakukan gitu ya Ustadz. Betul. Mungkin kalau sudah cukup, tapi saya masih penasaran satu hal Ustadz. Boleh ya bertanya lagi? Apa ini, Mas? Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa kalau nazar itu memberikan adrenalin untuk kita gitu. Seumpama kita ada kebiasaan buruk dan kita ingin menghentikan itu, apakah bisa dipacu dengan nazar tadi Ustadz? Dan apakah cocok juga kalau bisa. kita? Oh, bisa dan cocok ya berarti. Sangat bisa. Jadi ada orang yang punya kebiasaan, taruhlah misalnya kebiasaan merokok. Lalu ketika dia baca referensi, dia termasuk dalam kategori berpendapat bahwa rokok itu haram. Tapi dia sudah terlanjur bertahun-tahun merokok terus. Wah, ini piye, mau berhenti kok ya susah setengah mati. Akhirnya puncak dari ikhtiarnya dia bernazar, ya Allah, aku bernazar, kalau tahun ini saya bisa berhenti merokok, maka saya akan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Akan menghadiahkan sepeda motor saya kepada Ustadz Kadarusman. Boleh itu? Boleh, silahkan. Karena berhenti dari merokok itu perkara yang amat sangat penting. Karena dia sudah berikhtiar untuk berhenti kok yo enggak berhenti-berhenti. Maka dia lalu bernazar. Nah, nazar ini lalu membangun motivasi pada dirinya, karena kalau dia tidak berhenti dari merokok, maka bisa lepas sepeda motor. Paham ya? Oke, barakallahu fikum Mas Bayhaqi. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang ada dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa sudah cukup untuk teman-teman. Dan terima kasih sekali untuk Ustadz sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Tidak terasa sudah 1 jam kurang 8 menit kita menyantap materi sore dari Ustadz. Mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi terhadap Ustadz Kadarusman Assalam dari Solo, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sore harinya ini menjelang waktu berbuka. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Untuk penutupan, saya persilahkan Ustadz untuk memberikan doanya dan barokah untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi terhadap Ustadz. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk hadir di materi minggu depan. Karena insya Allah materi minggu depan tentang pernikahan, yang mungkin masih lebih seru, dan pasti kita kepoin gitu materinya. Oke, dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka teman-teman.